Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bagaimana kondisi kalian saat stay at home atau tetap di rumah saja? Apakah ada sesuatu yang berubah baik dari segi finansial ataupun dari segi aktivitas? Apakah semakin menurun atau tambah? Kalau saya pribadi sebenarnya insya Allah percaya bahwa rezeki itu ada saja gitu ya, baik kita di rumah, baik kita di luar, dalam kondisi apapun ya, kalau kita menggunakan akal yang diciptakan oleh Allah dan ditaruh di tempat yang paling mulia di atas kepala ini, maka kalau kita menggunakannya secara maksimal, insya Allah kita masih bisa untuk bisa membuka pintu-pintu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, naik turun itu biasa. Kalau kita mungkin yang sudah bekerja, mungkin sudah paham bahwa fluktuatif dalam pendapatan itu biasa saja. Jadi sorry, ada suara motor orang kampung. Hari ini nggak keren lagi ya pakai kenal pot besar kayak gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita yang sudah bekerja ini mungkin kita sudah biasa merasakan fluktuatif dalam segi pendapatan, dan itu juga tidak berubah secara signifikan setelah kita mengalami wabah corona ini dan harus stay in home atau keep distance, tetap di rumah saja. Sebenarnya dalam keadaan ini tidak ada perubahan secara signifikan ya. Mungkin ada beberapa orang di luar sana juga yang dari segi pendapatan agak sedikit berubah secara ekstrim, tapi itulah gunanya kita mungkin yang sudah berpengalaman bahwa ada pendapatan yang freelancer di luar sana gitu loh. Artinya kita memiliki opsi-opsi tadi. Kalau opsi satu tertutup, kita buka opsi lagi yang lain. Dan itu memang perlu suatu mindset dan doktrin di dalam pikiran kita bahwa akal ini bisa kita gunakan secara maksimal. Kita menggunakan otak kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akal kita ini paling kita hanya menggunakannya sebatas 30% atau 20%. Kita harus mendobrak lagi sampai 40, 50, 60 gitu. Berarti masih ada potensi-potensi yang luar biasa yang ada di akal kita. Jadi kita berusaha untuk mencari opsi-opsi lain ya, yang bisa mendatangkan profit dan pendapatan untuk kita. Dan bagi yang tahu harusnya bisa men-share itu ya, membagikan itu dan memberikan edukasi kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Apalagi kalau misalnya sekarang di dunia modernisasi ini sudah tidak ada hal yang tidak media sosial, semuanya berhubungan dengan media sosial. Dan media sosial ini sebenarnya adalah ladang basahnya untuk para pembisnis sebenarnya, asalkan kita tahu caranya gitu kan. Kita tahu caranya, kita sabar, insya Allah ada jalannya gitu. Jadi kalau dulu kita persepsi kita memahami bahwa cari nafkah itu hanya keluar berkeliling di dunia atau berkeliling di atas bumi atau di muka bumi, maka media sosial ini juga adalah dunia kita gitu. Dan langkah kita paling 1 kilometer ya itu masih di arah kita, wilayah kita masih dekat ya. Tapi di sini jarak kita dengan komputer itu hanya setengah meter, tapi kita sudah membuka seluruh dunia di sini. Asalkan kita tahu aja gitu. Kita tahu aja caranya bagaimana untuk bisa mengambil peluang di media sosial. Oke. Itu sedikit saja intermezzo.
um, aku ingin sedikit promosi ya. Jadi ada udang di balik bakwan gitu cara langsungnya. Kalau bicara soal bulu nih, ya, bisa lihat kan, ya, saya tipikal orang yang berbulu gitu. Tapi sebenarnya ada yang mau saya kasih tahu bahwa saya memang genetik saya itu berbulu ya, saya memang berbulu gitu. Tapi tidak sebanyak ini dulu gitu. Awal-awal tidak sebanyak ini gitu. Jadi masih hanya bulu-bulu halus atau ya ada bulu di brewok ini, di jenggot, tapi tidak sesignifikan ini gitu ya. Lalu saya tidak ada bulu ada waktu itu, dan ini tidak selebat ini gitu ya. Walaupun sebenarnya secara keturunan saya punya genetik yang lebat-lebat gitu bulunya, cuma di saya tidak terlalu lebat, mungkin butuh semacam pancingan gitu supaya dia keluar semua gitu ya, atau tumbuh lebih lebat lagi. Nah, saya tidak memiliki ini ya, bulu-bulu di pipi seperti ini, saya tidak punya dulu ya. Dan ini baru aja saya potong, jadi masih proses tumbuh lagi. Ini bisa lebih lebat lagi dari ini pun bisa lebih panjang ya. Nah, karena saya punya genetik yang seperti itu, yang harus saya dapatkan adalah pengorbanan ini di kepala saya. Jadi setiap yang berketurunan yang gennya berbulu itu ada 2 jenis, bisa seluruh bulunya, baik itu bulu rambut di kepala dan bulu yang lain subur, atau satu jenis lagi itu adalah dia harus mengorbankan bulu rambutnya atau rambut yang ada di kepalanya. Itu kenapa? Disebabkan karena begini, orang yang berbulu secara genetik jadi memiliki kelimpahan dalam segi hormon testosteron ya. Kalau laki-laki testosteron, kalau perempuan itu estrogen. Jadi hormon testosteron itu yang terlalu berlebihan, dia mengalir ya, bersama darah gitu kan, dan dia menutupi bisa dibilang folikel rambut itu. Kalau kamu cabut rambut kan ada yang kayak telur itu kan sebenarnya adalah sumber protein dari makanan rambut itu. Rambut itu tumbuh dari situ gitu loh. Folikel itu tadi yang seperti telur itu protein, dan dia dapat dari darah kan. Dia dapat dari darah ya, yang mengalir di kepala. Jadi protein itu dibawa sampai ke atas, dan itu yang menyuburkan rambut sebenarnya ya. Nah, hormon testosteron tadi itu menutupi penyuplaian protein ke rambut. Nah, jadi istilahnya ada penyuplai protein di sini. Nah, ini testosteron di sini. Jadi menghalanginya. Nah, akibat dari tidak dapatnya asupan protein tadi, lama kelamaan folikel rambut itu lama-lama mati. Ya, karena kan terus disedot sama rambut. Mati karena tidak dapat suplai dari protein tadi. Akhirnya kalau rambut sudah tidak mendapatkan suplai protein, lama-lama dia akan kurus ya, terus makin lama rontok. Dan pas rontok itu kan harusnya kalau rambut rontok itu biasa, tapi nanti dia tumbuh lagi gitu kan. Nah, ini kalau yang kasusnya seperti saya, dia rambutnya rontok, maka dia tidak akan susah untuk tumbuh pun, hanya rambut seperti rambut bayi seperti itu. Nah, itu gejala bagi laki-laki yang memiliki genetik bulu berbulu gitu. Namun dia harus mengorbankan ini tadi, rambut kepala ya. Tapi tidak semua, ada perbedaan. Saya bilang tadi ada 2 jenis ya. Ada yang memang dia malah pertumbuhan hormon testosteronnya itu malah bikin dia semakin lebat, rambut semakin lebat, bulu semakin lebat. Nah, kalau yang satu lagi dia botak, tapi yang lain nanti akan tumbuh bulu semua gitu di tempat-tempat yang nggak lazim gitu. Bisa di
apa namanya, bisa di tangan, bisa di punggung, bisa di dada, di perut. Saya sampai di perut nih, dada ya, di perut sama di dada. Tidak lazim tubuhnya gitu ya. Nah tapi dia masih bulu-bulu yang awalnya nih, dia masih bulu-bulu yang halus, jarang-jarang gitu, jadi tidak signifikan, dia tidak terkonsen dengan baik bulunya gitu kan. Nah karena itu mengganggu, karena kan jarang-jarang ya, nggak enak aja ngeliatnya gitu. Jadi saya bantu dengan satu produk gitu ya, yang ini sebenarnya sudah digunakan oleh orang tua kita dulu. Dan saya tanya juga memang dulu bagaimana orang-orang tua kita itu cepat menumbuhkan rambut anak, karena rambut saya dulu tebal banget ya, nggak seperti ini. Kalau saya di Facebook itu kamu bisa lihat dulu foto saya, rambut saya itu lebat banget gitu ya, sampai saya pernah smoothing, pernah bonding ya, pokoknya puas saya menstyle rambut saya waktu itu. Nah jadi saya sering tanya, produk apa yang sering dipakai orang-orang tua dulu. Kalau saya orang Batak itu, opung-opung saya dulu gitu, sering pakai apa gitu, menumbuhkan rambut anak cepat gitu, cepat tumbuhnya gitu. Jadi mereka dari dulu itu sering menggunakan kemiri, minyak kemiri ya. Tahu ya minyak kemiri, kalau kalian pernah ke dapur lihat ada biji kemiri itu, nah itu dia ya, itu minyaknya itu bisa menyuburkan rambut, menyuburkan bulu ya, itu sangat luar biasa manfaatnya, itu berbiasa sekali. Padahal itu rempah-rempah ya, murah dan sangat bermanfaat. Nah tapi karena dulu orang tua kita juga repot ya, harus membakar kemiri untuk mengeluarkan minyaknya, jadi mereka membuat suatu produk yang udah lama banget gitu. Tapi sayangnya itu bukan dari bukan dari negara kita, bukan dari Indonesia ya, dari negara seberang, Selangor Malaysia ya, Selangor Malaysia. Dan kebanyakan itu orang-orang yang tipikal punya budaya hampir-hampir mirip dengan orang India. Dan memang orang India paling sering menggunakan produk ini. Tapi kalau di Mandailing ya, di Mandailing sana budayanya itu hampir-hampir dekat dengan orang-orang India. Jadi orang India pakai ini, orang-orang Mandailing juga banyak menggunakan itu ya, contohnya seperti kari dan segala macam yang berhubungan dengan rempah-rempah gitulah. Orang Mandailing, kami orang Batak Mandailing lah ya, yang ada di Sumatera Selatan, di Tapanuli Selatan itu biasa menggunakan kemiri. Dan ada satu produk yang dari dulu sudah digunakan oleh orang-orang kita, opung-opung kita, yaitu adalah nih minyak kemiri hijau Ponangkani ya. Minyak kemiri hijau Ponangkani sebenarnya merek perusahaan dia adalah apa ini, MBR ya. Saya nggak tahu maksudnya dari MBR Jaya Marketing, saya nggak tahu apa kepanjangannya, tapi di sini produksinya Made in Selangor ya, bisa dilihat di Selangor. Mana kok nggak fokus ya? Nggak nampak ini Selangor ya, Selangor Malaysia ya. Jadi ini produksi Selangor minyak kemiri hijau, dan ini luar biasa ya. Makanya kenapa orang-orang India di kampung Keling yang ada di Medan, Sumatera Utara, itu pasti mereka tidak pernah absen untuk membeli ini gitu. Mereka tidak pernah absen untuk membeli produk ini. Nah habis mereka beli lagi, habis mereka stok lagi. Dan halo Bu Emi, thanks for watching my siaran langsung. Sehat. Oke, saya ulangi lagi. Jadi orang India Keling atau di Kampung Madras di Sumatera Utara Medan ya, orang-orang India Keling itu pasti selalu menggunakan ini, produk ini ya, terutama untuk perempuannya. Ini perempuannya paling sering ya, ini nggak pernah absen, mereka pasti stok ini terus, bahkan mereka kalau anak mereka lahir, mereka pasti beli ini dalam jumlah banyak, karena ya sangat luar biasa sebenarnya, harganya murah
Dan apa namanya, manfaat dan fungsinya itu luar biasa ya. Menyuburkan rambut salah satunya, dari kecil apalagi dari anak yang masih balita itu bagus banget untuk menumbuhkan alis. Itu alis saya berapa, alis saya sampai seperti ini juga karena saya bantu juga dengan ini. Nah, ini apa, bulu pipi saya juga dibantu dengan ini. Dan ini hampir semua adalah herbal alami ya, karena ya kemiri dan ada beberapa rempah-rempah dari India juga yang dicampur di sini. Hampir aman, bukan hampir aman, maksud saya sangat aman dan hampir jauh dari kategori kimiawi gitu loh. Anda pakai habis mandi seperti minyak rambut mungkin kan, untuk apa, melembabkan saja bisa tanpa harus Anda bilas lagi gitu, nggak perlu sebenarnya. Dan baunya bau rempah-rempah kok ya, bau rempah-rempah dan tidak berbahaya kok ya. Menyuburkan rambut salah satunya, menumbuhkan bulu-bulu lain ya, bulu-bulu yang halus-halus itu, halus-halus ada bulu-bulu halus gitu. Kalau dari jauh nggak nampak, tapi kalau kita zoom gitu ada bulu-bulu halus-halus itu kan begitu terus dia, itu nggak tumbuh-tumbuh. Tapi kalau Anda oleskan ini, dia makin banyak dan menghitam. Nah, lama-lama makin lebat. Nah, itu salah satunya ya, menumbuhkan bulu ya. Lalu pencegahan botak sejak dini. Nah, jangan seperti saya. Kalau saya, tapi gini loh, saya ini coba lihat, ini nampak kan, nah, ini ada bulu-bulu halus ya. Dulu itu licin banget, percaya sama saya, itu dulu licin banget, luar biasa licinnya, hampir bisa dibilang ini dulu itu tidak ada rambut sama sekali, tidak tumbuh rambut, licin ya, betul-betul licin seperti kucing gitu, licin kali ya. Tapi ini tumbuh rambut, iya nampak ya, tumbuh rambut. Saya taruh, padahal saya udah parah banget botaknya. Saya kalau dalam fase botak itu saya sudah masuk ke fase yang terakhir, fase terakhir lah, yang sulit untuk disembuhkan, karena dia folikel, bukan folikel, maksudnya dia lubang pori-porinya itu udah tertutup. Gini ya, saya kasih tahu, kalau Anda sudah menemukan gejala-gejala botak, yang gejala pertamanya itu adalah rontok, segera Anda treatment. Itu saran saya, segera Anda treatment, jangan Anda biarkan, berbahaya. Kenapa? Lama-lama dia rontok, seperti saya bilang tadi, dia tidak mendapatkan suplai protein, maka dia nggak akan tumbuh kan ya. Nanti rontok, tumbuh rambut kecil, tapi dia nggak akan panjang, jadi dia tetap pendek aja, kecil gitu, sama mati gitu. Jadi pori-pori ini yang ini menurut analisis saya, tapi secara logikanya, dan saya pernah baca juga kan, saya hubungkan korelasinya dulu. Pori-pori ini kalau sudah tidak ditumbuhi rambut, lama-lama dia akan tertutup gitu, ya, ngerti maksud saya? Jadi lama-lama dia akan tertutup. Kalau tertutup, dia udah mengkilat gitu loh, mengkilat dan tidak ada pori-porinya lagi, dan tidak mungkin tumbuh rambut gitu. Dan makin lama kalau dibiarkan, dia akan makin licin sampai ke sini terus, sampai ke sini. Nah, saya alhamdulillah, saya sudah botak parah, sudah sangat lama saya botak, lama banget gitu. Dan nggak mungkin ada rambut lagi, tapi saya masih bisa ada rambut ya, karena sering saya botak, karena saya udah nyaman aja sebenarnya dibotakin gitu, pangkas setengah senti atau setengah mili, saya nggak tahu nanti dibenarnya, setengah senti mungkin. Saya suka aja, saya udah nyaman gitu, pendek botak gitu, nyaman. Tapi itu tubuh, padahal saya menggunakan ini nggak lama, cuma sekitar selama setengah tahun, tapi pun saya nggak rutin gitu. Bisa misalnya 1 minggu cuma 2 kali, bisa 1 minggu cuma 1 kali, tapi tumbuh dia. Saya pun kaget gitu loh, makanya saya berani banget jual ini gitu loh. Itu ya, selain menumbuhkan rambut, menumbuhkan bulu-bulu, menyuburkan rambut, mengurangi ketombe, mengurangi rontok, lalu menyehatkan rambut, menghitamkan rambut. Ingat kemiri itu kenapa banyak dipakai oleh orang-orang Arab dan orang-orang India, Persia, karena ini mampu menghitamkan rambut, mengawetkan anda sepertinya
Anda kalau misalnya wajah Anda itu bagus lah, ganteng gitu ya, tapi kalau sudah beruban, Anda tetap saja kelihatan tua. Nanti maksud saya, jadi hitamnya bulu-bulu Anda itu menunjukkan bahwa Anda masih fresh, masih muda, masih terlihat awet muda gitu. Nah ini mampu menghitamkan, butuh proses memang, tapi bisa menghitamkan dan mengubah, mencegah uban gitu loh. Uban maksudnya bukan tidak beruban lagi selamanya, bukan ya gitu, tapi mencegah uban sejak dini. Jadi mungkin kalau Anda berumurnya udah sampai 50 60 barulah kelihatan, 60 lebih, tapi itu masih bisa dibantu loh sama ini, masih bisa dibantu ya. Satu lagi pesan saya gitu, pokoknya jika Anda sudah merasa, yang laki-laki merasa, ini laki-laki nih yang kasusnya sering terjadi, merasa bahwa ada mulai rontok-rontok, jangan Anda sepelekan. Berarti potensi botak sudah bisa dipastikan akan menjangkiti rambut Anda dan kepala Anda gitu. Segera Anda cari treatment. Ya terserah apa saja yang Anda percayai produknya, tapi saya menyarankan ini, minyak ponangka, minyak kemiri hijau tadi dari Selangor Malaysia. Ini mampu meremajakan kembali rambut Anda yang mulai rontok ya, sehingga terbantukan suplai protein tadi di rambut, karena hormon testosteron Anda menutupi suplai protein. Nah ini membantu, ini kan memang kaya protein ini minyak itu makanan rambut loh gitu loh ya. Ini makanan rambut ya. Jadi nggak apa-apa juga Anda rutin pakai ini sebenarnya, karena ini minyak kemiri ya bisa dibilang ganti minyak rambut Anda gitu ya. Kalau saya sih lebih suka yang herbal daripada minyak rambut ya, minyak rambut modern gitu ya, saya tidak suka, saya tidak terlalu suka gitu. Saya lebih suka ini karena saya sudah buktikan ya, saya sudah pakai dan saya sudah menjual ini sampai ke Aceh, lalu ke Tanjung Pinang, sudah keluar kota lah ya, banyak saya lupa. Dan mereka membelinya kadang sampai 3-4 botol karena mereka memang yakin gitu, karena mereka ada yang sudah pernah pakai tapi sulit menemukannya lagi karena produk ini kayaknya saya tidak tahu masalahnya, tapi sulit untuk masuk ke Indonesia. Tapi kenapa di Kampung Keling ini gampang, di Sumatera Utara, mungkin karena ada linknya atau koneksinya ya ke Selangor ya. Dulu ini hampir dipakai di beberapa tempat di Sumatera, Aceh ya, Medan, Pekanbaru, tapi sekarang khusus di Medan aja, susah menemukannya di tempat lain. Makanya orang Aceh bilang, oh ini produk saya yang lama ini kok bisa ada gitu. Makanya mereka pesan sampai 4 biji karena mereka tahu gitu fungsi dan kegunaan dan manfaatnya. Oke, jadi sekian saja menurut saya. Kalau Anda ingin bertanya masalah brewok, masalah minyak rambut, boleh Anda komen di bawah di kolom komentar ya. Oke, kapan-kapan lagi kita ketemu. Selamat menikmati bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.